Harga gula pasir kini menyentuh harga 14.000 lebih per kilogram, Fems. Meski nggak terlalu signifikan, kenaikan harga gula ini tetap bikin galau ya, Fems. Naiknya harga salah satu bahan pokok ini disebabkan permintaan gula yang meningkat loh. Emang sih, gula menjadi kebutuhan pangan yang penting, apalagi untuk campuran makanan dan minuman manis. Katanya sih, panganan manis ini bisa bikin kita jadi bahagia, suasana hati lebih baik, dan meningkatkan energi di dalam tubuh. Tapi yang perlu diingat, gak boleh berlebihan mengkonsumsi gulanya, Fems. Soalnya, manisnya gula ini bisa memicu penyakit gula dan serangan jantung. Wah, jangan sampai kena ya. By the way, untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, ini butuh proses yang cukup panjang, Fems. Sebelumnya, kita ajak kamu panen tebu dulu nih, Fems. Wih, kebun tebunya luas banget nih, Fems. Saking luasnya, penyemprotan pupuk ini harus menggunakan pesawat. Wah, keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu baru bisa kita panen, Fems. Tebang tebu sampai rata dengan tanah ya, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah ini dapat tumbuh subur lagi, Fems. Sekali panen, tebu yang didapat ini mencapai 3,5 ton. Wuh, mantap! Biasanya hasil panen tebu ini akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu, dipindahkan ke truk. Nah, truk-truk ini siap mengangkut tebu sampai ke pabrik, Fems. Satu truk ini bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelum diolah, lakukan pengecekan sampel tebu untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih, Fems. Lalu, masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu ini harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin ini bisa mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek nih di ruang kontrol, Fems. Jadi gak repot ya. Selanjutnya, penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna loh, Fems. Nira yang sudah jernih akan dikurangi kandungan airnya di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup lanjut melewati tahap pengkristalan. Nah, ini dia hasilnya, berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Fems, konsumsi gula itu ada aturannya loh. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per hari. Sekarang kita ngeteh sama ngopi nih, Fems. Dari Majalengka ada kebiasaan minum teh dan kopi yang berbeda. Pakai gula pasir sih biasa, pakai gula aren juga udah nggak aneh. Kalau pakai gula cakar itu baru menggelegar. Ini loh yang dimaksud gula cakar. Gula padat asli dari Majalengka. Kalau gula itu kan rasanya udah pasti manis, Fems. Tapi berbeda dengan jenis gula pada umumnya. Gula cakar ini lebih mudah larut kalau udah tercampur air, kopi, ataupun teh. Jadi makin terasa nikmat. Fems, tampilan gula cakar ini emang terlihat kekinian. Warnanya merah muda dengan bentuk yang lucu dan berbeda. Tapi siapa sangka, gula ini ternyata sudah diproses di Majalengka sejak tahun 60-an dulu. Ayolah, Fems, kita intip langsung nih ke tempat buatnya. Fems, usaha gula cakar di Majalengka sekarang ini nggak seramai dulu di masa kejayaannya. Pada era 80-an sampai 90-an, produsen rumahan gula cakar ini masih menjamur. Dari ratusan usaha yang berdiri, sekarang sih hanya bisa dihitung dengan jari. Itu pun gak bisa dibilang besar, alias kecil-kecilan. Yang gak berubah dari dulu sampai sekarang sih, Fems, ini cuma tampilan dan proses buat gula cakarnya aja nih. Gula cakar sebenarnya variasi lain dari gula pasir, Fems. Bahan dasar gula pasir biasanya akan dimasak bersama potongan gula cakar yang hancur atau ukurannya nggak sesuai standar. Tuang semuanya ke dalam panci ukuran besar, lalu beri air sesuai dengan takaran. Biar nggak gosong, gula yang dimasak nggak boleh berhenti diaduk selama proses pemasakan. Kalau gula pasir udah mulai mencair, masukin soda kue dan pewarna makanan biar hasilnya jadi menarik. Durasi total memasak gula cakar ini, Fems, cuma sekitar 30 menitan aja kok. Kalau udah matang, gula cakar ini udah bisa diangkat nih. Lihat tuh, Fems, begitu dituang ke loyang datar, gula cakar cair langsung memadat. Unik ya? Campuran soda kue dan pewarna makanan
yang bikin gula cakar ini terlihat cantik, padat berongga, dan nantinya mudah larut di dalam air. Oh iya, warna merah muda ini udah jadi identitas dari gula cakar. Pernah sih coba diganti dengan variasi warna lain, tapi sayang kurang begitu diminati. Konon, dinamakan gula cakar ini karena bentuk dan teksturnya ini nggak beraturan, persis seperti cakar ayam. Pisau yang dipakai buat memotong ini juga bergerigi, fams, mirip kayak kuku atau cakaran. Versi lainnya sih, dinamakan gula cakar karena cara ngambilnya persis kayak orang lagi nyakar tuh, fams. Kalau mau nyobain gula cakar yang manis menggoda ini, ditunggu loh di Majalengka. Lollipop, alias permen yang memiliki batang ini, sudah terkenal oleh anak-anak. Kalau dihitung-hitung, ternyata ada 112 nama lain lollipop loh, fams. Mulai dari lolly, sticky pop, ice lolly, dan lainnya. Kata lollipop pertama kali digunakan pada pertengahan tahun 1780-an. Saat itu, kata lollipop digunakan untuk menyebut permen yang tidak lengket. Biasanya, fams, lollipop ini dibuat dari air gula, glukosa, dan perasa makanan. Biar bisa menyatu, semua bahan harus dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius. Pembuatan permen ini dilakukan di atas wajan seperti meja. Kalau orang Jepang, bilangnya tepan, fams. Karena suhunya cukup tinggi, ini diperlukan sarung tangan khusus untuk membuat adonan permen, fams. Adonan ini nantinya dibuat menjadi beberapa rasa dan warna. Ternyata, fams, lollipop yang ini dikenal sejak zaman Afrika dan Asia kuno. Waktu itu, masyarakat kerap melumuri buah atau kacang dengan madu, lalu direkatkan dengan tongkat. Fams, lollipop lengket jika terkena air, karena terbuat dari karbohidrat sederhana atau gula. Dalam komposisi tertentu, bahan baku inilah yang bikin permen cenderung lengket. Semakin banyak gula atau karbohidrat yang diberikan, permen bisa semakin lengket, fams. Soalnya, cairan yang tertahan pada pembuatannya ini terlalu banyak tuh. Fams, satu gulungan adonan lollipop ini beratnya sampai 20 kg. Bahan baku permen ini mudah diolah saat terkena suhu panas yang sesuai. Kondisi inilah nih yang dimanfaatkan oleh candy maker untuk proses pembuatan permen. Kalau suhunya rendah, baru deh lollipop bisa keras. Oh iya, ini namanya rope sizer yang berfungsi memanjangkan adonan lollipop seperti tali. Ada studi yang bilang nih, fams, kalau makanan manis ini bisa mengaktifkan perasaan senang di otak. Pokoknya, yang manis-manis ini bisa membuat seseorang merasa bahagia. Ya, sama kayak kamu ya, manis. Kalau lagi bad mood, buruan deh, makan yang manis. Tapi jangan kebanyakan juga, nanti sakit gigi loh. Gak hanya berbentuk bulat, fams, ada juga nih lollipop yang bentuknya ulir. Kalau kamu suka yang mana, fams? Dibanding glukosa yang mudah dicerna tubuh, fruktosa hanya bisa dipecah dan dicerna oleh organ hati. Gak jadi bahan energi kayak glukosa, jadi gula darah dijamin aman. Gula singkong dibuat dari singkong pandemir yang udah diolah jadi tepung tapioka. Gula singkong ini bisa dijadiin sirup loh. Buah-buahan akan ditambahkan untuk perasa juga pewarnanya. Ada buah stroberi, nanas, sama markisa. Haluskan dan masak buah bersama gula cair singkong. Nah, ini biar kandungan air dan buahnya ini berkurang. Dan adonan sirupnya bisa menyatu sempurna. Gula cair singkong ini berfungsi sebagai pengawet alami sirup juga loh. Kalau disimpan di lemari pendingin bersuhu 4 derajat Celcius, sirup gula singkong ini bisa tahan sampai 3 bulan. Wow, mantap ya! Semangat pagi, fams! Wah, balik lagi nih bareng sama Jory Cini, tentunya di Ragam Indonesia. Alright. Nah, suka makan belut nggak, fams? Oh, kalau saya sih suka. Belut kering dibikin balado. Waduh, cakep banget ya. Tapi sebagian orang nggak suka, mungkin karena bentuknya licin kali ya. Nah, padahal belut itu, itu bagus loh. Mudah didapat ya. Terus juga bagus untuk tubuh. Cuma kalau bingung dimasak apa? Nah, kita punya resepnya nih. Ini dia. Biasanya nih, fams, kalau harga sembako udah naik, bakal merembet nih ke kenaikan harga bahan pangan yang lain. Kalau udah begini, wah ini bakalan repot nih jadinya. Mau makan enak, jadi banyak pertimbangan. Takut kantong makin bolong. Don't worry, fams. Makanan enak masih banyak. Alternatif pangan lezat, sehat, murah meriah, melimpah di negeri kita. Belut nih salah satunya.
Sebagai negara pertanian, belut juga mudah nih ditemukan. Dari dulu sampai sekarang nih fams, masyarakat khususnya di pedesaan ini masih banyak nih yang rutin berburu belut buat dijual atau dimakan sendiri nih fams. Nikmat, murah meriah juga nih pastinya. Hewan ini unik karena bersifat hemaprodit protogini. Artinya nih fams, belut ini akan mengalami perubahan jenis kelamin dari betina pada awalnya, kemudian berubah menjadi jantan pada usia tua. Wow! Kalau mau lebih unik lagi, ternyata belut yang licin ini dan basah ini nih bisa juga loh jadi kering kerontang, crispy, gurih, dan nikmat juga pastinya. Yap, ini dia nih fams. Keripik belut cita rasa dari Margo Louis Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 90-an, keripik belut ini udah menjadi salah satu kuliner atau oleh-oleh khas Jogja, khususnya wilayah Godean, yang banyak diburu wisatawan. Wajar sih fams, nikmatnya emang kebangetan. Menyulap belut dari basah licin jadi kriuk-kriuk, wah ini jelas bukan dengan cara simsalabim nih. Belut gak disarankan untuk dimakan langsung, mentah atau hidup-hidup, karena darahnya ini bisa memicu keracunan. Untuk diolah jadi keripik yang lezat, bahan belut yang dipakai ini juga harus fresh, tandanya masih lincah bergerak. Biasanya sih gak lebih dari 1-2 hari di kolam penampungan. Fams, rumah produksi keripik belut Citra Rasa ini udah berjalan lebih dari 20 tahun. Resep turun-temurun warisan keluarga tetap dipertahankan demi menjaga cita rasa. Pasokan belut biasa didatangkan dari wilayah Jawa Timur seperti Lumajang, juga Bojonegoro. Biasanya dulu nih fams, dalam sekali periode kirim sekitar 8 kuintal sampai 1 ton belut ini bisa diterima fams. Dari jumlahnya segitu banyaknya, produksi keripik belut di sini berjalan terus setiap hari fams dengan 100 sampai 200 kg belut sekali goreng. Untuk memastikan kualitas kriuk dan renyahnya ini bisa awet tahan lama, di sini nih fams, jenis minyak yang dipakai ini berbahan dasar minyak kelapa. Cita rasa dan aromanya ini juga jelas beda. Mantep banget deh fams. Dulu pernah produk kami sampai Korea, tapi bukan namanya Citra Rasa, tapi ada reseller yang pemasaran di sana. Cukup sibuk sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ini kita merintis kembali. Ayolah fams, kita kompakin lagi nih, kita ramein ya geliat usaha kecil dan menengah di negeri kita. Kalau untuk keripik belut dari Jogja ini, harganya cukup sepadan kok. Sekitar 150 sampai 180 ribu rupiah per kilogramnya. Udah dapat banyak dan nikmat deh pastinya. Fams, belut juga cocok nih dijadikan penyetan kayak gini loh. Gak cuma enak, belut memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Ada kandungan fosfor yang bikin tulang menjadi lebih kuat loh fams. Serunya lagi, belut di sini dimasak dengan bumbu gami dan tersaji dengan hot plate. Penyajian ini membuat masakan terasa hangat lebih lama. Kita intip cara bikinnya yuk. Belut yang sudah dibersihkan digoreng sampai setengah matang. Jangan heran gitu dong, belut ini nantinya masih dimasak lagi kok sampai matang. Kalau sambal gami dibuat mirip seperti sambal terasi matang pada umumnya. Sebenarnya sih gami ini berarti sambal, sebutan kuliner khas dari kota Bontang, Kalimantan Timur. Uniknya, sambal gami disajikan langsung dengan cobek gerabah yang dipanaskan. Nah, cobek inilah yang berfungsi sebagai hot plate. Berbagai bumbu rempah langsung diulek di atas cobek yang terbuat dari tanah liat. Biar ada sensasi segar, tambahkan tomat. Oh ya, penambahan tomat ini dilakukan paling akhir, agar bumbu yang lain ini mudah dihaluskan fams. Sambalnya udah jadi nih, tinggal masukkan deh belut goreng dan aduk sampai rata. Tuang deh di atas gerabah yang udah dipanaskan. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng, biar sambalnya gak cepat gosong dan lengket. Fams, belut juga cocok nih dimasak dengan bumbu internasional. Salah satunya berasal dari negara Kapen Cup alias Thailand. Yap, Tom Yum. Belut cukup digoreng setengah matang karena teksturnya dagingnya ini super lunak. Dengan proses masak ini bisa membuat tekstur dagingnya nggak mudah hancur. Untuk bumbu Tom Yum dibuat dari campuran bawang merah dan bawang putih, potongan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Ada juga tambahan bumbu Tom Yum yang sudah dihaluskan. Tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya, masukin belut yang udah digoreng. Karena kuah panas yang meletup-letup, kemungkinan besar bisa mengoyak daging belut fams. Nah, belut yang digoreng setengah matang gak akan membuat dagingnya hancur fams. Tambahkan gula dan garam. Jangan lupa cabai rawit merah utuh dan perasan jeruk nipis. Karena Tom Yum ini terkenal dengan rasanya yang cenderung pedas dan asam.
Wih, masih ada lagi nih. Belut teriyaki. Belut jadi necklace beneran nih, Fems. Belut digoreng setengah matang ya, Fems. Untuk bumbu teriyaki dibuat dengan bawang bombay dan ditumis sampai layu. Selanjutnya, tambahkan belut yang sudah digoreng tadi. Fems, teriyaki nggak bisa dipisahkan dengan kecap asin. Ada juga minyak wijen yang digunakan agar makanannya lebih nikmat. Wits, jangan lupa nih, tambahkan saus teriyaki. Biar Jepangnya masih terasa, penyajiannya dibuat mirip seperti Japanese food, Fems. Nasi dan belut teriyaki disajikan dalam bowl sederhana ini. Fems, kira-kira belut apa yang punya telinga? Nah, iya betul, sidat ya. Tapi itu bukan telinga, Fems, tapi sirip ya. Nah, kabarnya sidat itu kan dikonsumsi sama orang Jepang ya, apalagi musim panas karena bisa menaikkan imun tubuh. Nah, itu tuh. Dan juga harganya mahal, Fems. 3.000 yen atau 4 juta rupiah. Wih, mahal banget ya, pantasan aja banyak yang diekspor ke sana. Wih, di Indonesia mendunia. Ikan yang banyak dijumpai di berbagai daerah ini kaya nutrisi, misalnya karbohidrat, protein, dan berbagai vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena sangat bermanfaat, sidat juga sudah banyak dibudidayakan, misalnya di daerah Bogor, Jawa Barat. Dalam satu kali panen bisa sampai 200 kg, Fems. Wow, mantap! Oh iya, Indonesia itu salah satu negara penghasil sidat terbesar di dunia loh. Malah ada nih yang meyakini nenek moyangnya sidat itu asalnya dari perairan Sulawesi. Sidat dalam bahasa Jepang adalah unagi, Fems. Di sana ikan ini tergolong makanan mahal dan mewah. Beragam olahan berbahan ikan sidat ini banyak ditemui di restoran. Kalau di negeri Sakura jadi favorit, di beberapa daerah di Indonesia, ikan ini justru dianggap keramat dan dilarang untuk dimakan. Padahal kandungan gizinya sangat tinggi loh. Sekilas ikan sidat memang mirip dengan belut, Fems. Padahal bentuk, tekstur daging, dan nilai gizi jauh berbeda. Sip deh, ikan sidat yang sudah dipanen gak bisa langsung diolah jadi masakan. Semuanya harus menginap selama 2 hari dulu nih di kolam pemborokan ini. Ikan sidat wajib puasa selama di sini, agar saat dibelah pada pengolahan nanti, kotorannya dalam perut ikan ini sudah berkurang. Kuy, kita mulai nih belah daging ikan sidatnya. Wits, ada teknik tertentu loh, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih. Produksi olahan ikan sidat ini dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Rata-rata per hari bisa menghabiskan 50 kg ikan sidat. Setelah bersih, ikan sidat siap disulap jadi aneka olahan, Fems. Membuat ikan sidat panggang ini sangat mudah dan sederhana. Cukup olesi daging ikan sidat dengan bumbu. Lalu panggang deh selama 5-10 menit dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Saat memanggang, kita juga bisa mengetahui kualitas ikan sidat. Semakin banyak minyak yang keluar, berarti kualitas ikan sidat ini semakin baik, Fems. Berbeda dengan ikan sidat panggang, pepes ikan sidat ini membutuhkan lebih banyak bumbu. Siapkan bumbu halus pepes ikan sidat yang terdiri dari jahe, kunyit, bawang merah dan putih, kemiri, garam, minyak, dan air. Lalu lumuri daging ikan sidat segar dengan bumbu halus, Fems. Bungkus dengan daun pisang dan lengkapi dengan daun kemangi, daun salam, batang serai, serta irisan cabai merah. Steam atau kukus selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Tunggu sampai matang deh. Sidat ini kaya akan vitamin. Sidat juga punya kandungan DHA yang bagus nih untuk perkembangan otak kita. DHA sendiri merupakan zat dalam makanan yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak. Pada orang dewasa, kandungan ini membantu kinerja otak dalam berpikir, mengingat, dan belajar. Mantep kan? Nah, gimana, Fems? Udah download Alobank? Wow, saya udah tuh. Nah, ya. Oke, keuntungannya banyak, bisa dapetin diskon 30% loh. Wih, cakep banget. Bisa bayar token, bisa beli pulsa HP juga. Wih, cakep banget. Makanya, download Alobank dan juga jangan lupa upgrade ke Alo Prime, ya.
Gampang, pokoknya pembayaran gampang, tinggal scan aja, scan barcode, terus udah gitu, udah bayar selesai. Nah, simple as that, ha? Alright, sudah 30 menit nih, Georgie nemenin kamu. And it's time for me to go. Jangan lupa, tonton terus Rekam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia mendunia!